Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah teori grup. Yang terhormat Bapak Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Di sini kami akan membahas mengenai beberapa subbab, yaitu boleh di next. Oke, di sini yang pertama itu ada perkenalan kelompok, lalu yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada materi pertama, yang keempat ada materi kedua, yang kelima ada materi ketiga, dan yang terakhir ada kesimpulan. Boleh di next. Oke, di sini ada anggota kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Joshua Krisdianto, yang kedua ada Maulana Gofarudin, yang ketiga ada Raka Sarul Ramadan, dan ada saya sendiri Rizky Kiki Hambali. Boleh di next. Oke, di sini yang pertama itu ada pengertian grupoida, di mana struktur aljabar adalah suatu himpunan S yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi biner tertutup. Apabila himpunan S dilengkapi dengan satu operasi biner bintang, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan S, bintang. Nah, apabila himpunan S dilengkapi dengan dua operasi biner dan O, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan S, bintang, O, atau struktur aljabar yang adalah grupoida, di mana di sini terdapat suatu definisi 4 yaitu suatu struktur aljabar dengan suatu operasi biner tertutup disebut grupoida. Oke, next. Nah, di sini terdapat contoh di mana penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan dinyatakan dengan plus dan x, di mana dapat satu himpunan A yang memiliki elemen 1, 2, 3, dan seterusnya. B yaitu 2, 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. C merupakan suatu bilangan rasional, D bilangan real. Nah, struktur aljabar berikut adalah merupakan grupoida, di mana A yaitu A plus dan A kali. Yang kedua ada B plus dari. Yang ketiga yang C yaitu ada Q plus dan Q kali. Yang ke D itu yang keempat ada R plus dan R kali. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya terdapat sifat-sifat grupoida. Di mana yang pertama itu menurut definisi 4.4, 1, G bintang merupakan suatu grupoida dengan I merupakan anggota elemen G. Elemen I disebut elemen identitas kiri dari G. Jika setiap A merupakan anggota G, memenuhi I kali A sama dengan A dan G bintang. Elemen I disebut grupoida dengan elemen identitas kiri. Lalu yang kedua, G bintang merupakan suatu grupoida dengan I merupakan anggota G. Elemen I disebut elemen identitas kanan dari G jika setiap A itu merupakan suatu anggota G memenuhi A kali I sama dengan A dan G bintang. Elemen I disebut grupoida dengan elemen identitas kanan. Lalu yang ketiga, G bintang suatu grupoida jika setiap A dan B merupakan anggota dari G memenuhi A kali B sama dengan B kali A, maka G bintang disebut grupoida komutatif. Lalu yang keempat, yang terakhir, G merupakan suatu grupoida dengan I adalah anggota dari G. Elemen I disebut dengan elemen identitas dari G. Jika dan hanya jika anggota A, mohon maaf, setiap A merupakan anggota dari G memenuhi I kali A sama dengan A kali I sama dengan A. Nah, maka G bintang disebut grupoida dengan elemen identitas. Boleh di next. Nah, di sini terdapat suatu contoh di mana A, jika A plus dengan A
memiliki elemen 1, 2, 3, dan seterusnya adalah grupoida. Sifat-sifatnya adalah tidak mempunyai elemen identitas penjumlahan sebab setiap anggota A memenuhi 0 plus A. 0 A sama dengan A, OA, dan OA merupakan suatu komutatif di mana setiap A, B merupakan anggota dari A yang memenuhi A kali B sama dengan B kali A. Nah, asosiatif setiap A dan B merupakan anggota dari A memenuhi A kali B kali C sama dengan E dikali B kali C. Lalu yang kedua yang B, A min dengan A memiliki elemen 1, 2, 3, dan seterusnya adalah grupoida. Di mana sifat-sifatnya adalah mempunyai elemen identitas perkalian 1, sebab setiap A merupakan anggota dari himpunan A memenuhi I dikali A sama dengan A dikali I sama dengan A. Dan setiap I merupakan anggota dari himpunan A komutatif jika setiap A dan B merupakan anggota dari A yang memenuhi A kali B sama dengan B kali A. Asosiatif setiap A dan B itu merupakan anggota A yang memenuhi A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Ya, boleh di next. Oke, selanjutnya masih terdapat contoh, misalkan G bintang grupoida dengan operasi biner dinyatakan dengan suatu tabel Kelly. Yang pertama itu, jika tabel Kelly terdapat suatu baris yang urutan anggotanya sama dengan baris paling atas, maka anggota pada kolom paling kiri merupakan suatu elemen identitas kiri. Yang kedua, jika pada tabel Kelly terdapat suatu kolom yang urutan anggotanya sama dengan kolom paling kiri, maka anggota pada baris paling atas merupakan suatu elemen identitas kanan. Dan yang ketiga, jika pada tabel Kelly terdapat suatu baris yang urutannya sama dengan urut baris paling atas dan satu kolom yang urutan anggotanya sama dengan kolom paling kiri, keduanya menuju elemen yang sama yaitu elemen identitas. Boleh di next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh ada contoh S sama dengan anggota A, B, C dengan operasi biner dinyatakan dengan tabel berikut. A dikali A sama dengan A dikali B sama dengan B, A dikali C sama dengan C. A elemen identitas kiri dari S. Terus B dikali A sama dengan B dikali B sama dengan B dikali C sama dengan C. B juga elemen identitas kanan dari S. Jadi S bintang grupoida tidak komutatif dan mempunyai elemen identitas kiri A dan B. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada S anggota A, B, C dengan operasi biner dinyatakan dengan tabel berikut. Yang ini. Berarti A dikali A sama dengan A. B dikali A sama dengan B. C dikali A sama dengan C. Berarti A elemen identitas kanan dari S. Demikian pula untuk B dan C. Jadi S bintang berkoida tidak komutatif dan mempunyai elemen identitas kanan A, B, dan C. Selanjutnya itu ada sifat-sifat berkoida. Selanjutnya ada definisi 4.5. Suatu grupoida G dikatakan memenuhi hukum penyelapan kiri jika untuk setiap A, B, C anggota G berlaku implikasi. Jika A, B sama dengan A, C, maka B sama dengan C. Suatu grupoida G dikatakan memenuhi hukum penyelapan kanan jika kesamaan B kali A sama dengan C kali A, selalu menghasilkan B sama dengan C. Yang ketiga, suatu grupoida G dikatakan memenuhi hukum penyelapan atau pencoretan atau penghapusan cancellation law jika dan jika hanya jika anggota A, B, C, anggota G, dan A tidak sama dengan 0 dipenuhi, A kali B sama dengan A kali C. Sama dengan C, dan B kali A sama dengan C kali A. B sama dengan C. Yang keempat, suatu grupoida G dikatakan memenuhi persamaan kiri
jika hanya A, B anggota G bersamaan XA sama dengan B mempunyai penyelesaian di G. Yang terakhir, suatu grupoida G dikatakan memenuhi persamaan kanan jika hanya A, B anggota G persamaan A, Y sama dengan B mempunyai penyelesaian di G. Selanjutnya itu ada apabila operasi biner pada grupoida G dinyatakan dengan tabel Cycley, maka yang pertama itu G bintang memenuhi hukum penyelapan kiri dan hanya jika setiap baris dalam tabel terdiri dari anggota G yang semuanya berlainan. Yang kedua, G bintang memenuhi hukum penyelapan kanan dan hanya jika setiap kolom dalam tabel terdiri dari anggota G yang semuanya berlainan. Yang ketiga, G bintang memenuhi hukum persamaan kiri jika dan hanya jika setiap baris dalam tabel terdiri dari anggota G yang semuanya berlainan. Yang terakhir, G bintang memenuhi hukum persamaan kanan jika dan hanya jika setiap baris dalam tabel terdiri dari anggota G yang semuanya berlainan. Next, Rak. Oke, baik. Terima kasih Kang Raka. Untuk materi selanjutnya, yaitu pengertian semigrup. Grupoida adalah struktur aljabar yang paling sederhana, yaitu himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner yang tertutup. Nah, semigrup adalah grupoida yang mempunyai sifat tertentu. Nah, dari definisi 4.6, suatu grupoida yang G, bintang disebut semigrup. Jika setiap A, B, C elemen G memenuhi A dikali B dikali C sama dengan A dikali tutup buka kurung B dikali C. Jadi semigrup double terdiri dari baris dalam grupoida yang mempunyai sifat asosiatif. Boleh di next. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya yaitu B operasi bintang sama dengan B dikurang buka kurung kosong, di mana Q di operasi bintang sama dengan Q min operasi kosong, yaitu R operasi bintang sama dengan R dikurang himpunan kosong. Nah, B operasi bintang, X, Q operasi bintang, X, dan R operasi bintang, X merupakan semigrup. Contoh, R sama dengan X bilangan real, X lebih besar daripada 0. Q sama dengan X bilangan rasional, di mana X lebih besar dari 0. Yang ketiga ada R plus, X, dan Q plus, X merupakan semigrup. Boleh di next. Pengertian monoida. Monoida himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang lupa. Oke, maaf. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya yaitu Maulana Gofarudin. Untuk Maulana Gofarudin dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada pengertian dari monoida. Di sini di mana himpunan H itu terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H itu merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H itu disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, H itu tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap H1, H2 itu elemen H, di mana H1 dioperasikan bintang, H2 itu elemen H. Yang kedua itu operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, yaitu kurung buka H1 operasi bintang H2 untuk kurung operasi bintang H3 itu sama dengan H1 operasi bintang buka kurung H2 operasi bintang H3. Yang ketiga itu untuk setiap H elemen H tepat
memiliki satu elemen identitas pada elemen H, di mana elemen identitas dioperasikan dengan H itu sama dengan H, dan H dioperasikan bintang dengan elemen identitas itu sama dengan H. Next. Selanjutnya itu ada contoh. Yang pertama, himpunan bilangan asli atau N terhadap operasi bilangan perkalian X adalah monoida. Karena untuk setiap N1, N2, N3 itu elemen N yang berlaku. Pertama, N itu berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian X. Karena N1 dikali N2 elemen N. Yang kedua itu N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena berlaku asosiatif karena N1 dikalikan buka kurung N2 dikali N3 itu sama dengan buka kurung N1 dikali N2 tutup kurung dikalikan dengan N3. Kemudian yang ketiga itu ada satu elemen N yang mengakibatkan 1 dikali N sama dengan N dan N dikali 1 itu sama dengan N. Di sini yang kedua itu ada himpunan bilangan asli N terhadap operasi penjumlahan, yaitu bukan monoida karena tidak ada elemen identitas dari elemen bilangan asli yang mengakibatkan elemen identitas dijumlahkan N itu sama dengan N atau N dijumlahkan dengan elemen identitas itu sama dengan N untuk suatu N anggota bilangan asli. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya terdapat contoh soal, di mana contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilahkan. Baik, contoh soal pertama itu ada berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner? Jawabannya adalah operasi biner berlaku pada sifat ketutupan dan terdefinisi dengan baik atau memasuki implikasi pemetaan. Yang kedua, pengambilan dari satu buah elemen dan menghasilkan kodomain yang sama. Soal yang kedua itu, berikan masing-masing dua contoh dan bukan contoh sifat ketutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Jawabannya yang pertama itu contoh sifat ketutupan. Misalkan Q adalah himpunan semua bilangan nasional, operasi pada Q didefinisikan oleh A kali B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jika hanya A, B anggota Q, operasi perkalian pada Q merupakan operasi biner. Sebab jika hanya A, B anggota Q, A tambah B anggota Q, apabila matriks Z, A, B, C, D adalah bilangan-bilangan bulat, maka operasi-operasi perjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks pada M3Z masing-masing merupakan operasi biner. Terus yang bukan contoh sifat ketutupan adalah misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat operasional pembagian. Pada Z bukan merupakan sifat ketutupan pada Z sebab ada A, B anggota Z dikali Z sedemikian hingga dalam kurung A dibagi B anggota Z misalnya 3,4 anggota Z dikali Z dan 3,4 bukan anggota Z. Yang kedua, misalkan N adalah himpunan semua bilangan asli, operasi pengurangan dan pembagian masing-masing bukan merupakan sifat ketutupan pada N. Sebab terdapat bilangan-bilangan asli misalnya 3 dan 5. Sedemikian hingga 3 dan 5 bukan anggota N dan 3 bagi 5 bukan anggota N. Contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya Iki.
Oke, boleh di next. Oke, untuk selanjutnya ada latihan soal 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, izin masuk. Nah, latihan 3, di sini ada contoh soal, yaitu periksalah kebenaran dari operasi penjumlahan modul 6 pada Z6 berlaku asosiatif. Nah, jawabannya, Z6 mempunyai himpunan yaitu 0,1,3,4,5. Maka kita akan operasikan menggunakan tabel Kelly, yaitu 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 2, 2, 0 ditambah 3, 3, 0 ditambah 4, 4, 0 ditambah 5, 5, dan seterusnya. Bisa di next. Karena tadi dari tabel Kelly bersifat ketutupan, maka kita akan membuktikannya bahwa operasi penjumlahan modulo Z6 berlaku asosiatif. Berdasarkan definisi 7 bahwa suatu operasi biner bintang pada himpunan H yang tak kosong berlaku asosiatif apabila setiap A, B, C elemen H berlaku sifat operasi asosiatif di mana A dikali buka kurung B kali C sama dengan A dikali B kurung dikali C. Apabila sembarang A, B, C elemen Z6 yang mengakibatkan operasi penjumlahan modul 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Di sini ada kasus pertama, di mana kita ambil dari himpunan Z6, di mana A adalah 3, B adalah 5, C sama dengan 4, elemen Z6. Maka kita akan menggunakan operasi asosiatif, maka hasilnya akan ruas kiri dan ruas kanan akan tetap sama, yaitu 12 dan 12. Dan kasus kedua juga kita pemisalan A0, B1, dan C2 dengan elemen Z6, maka kita akan menggunakan operasi asosiatif, maka akan menjumlahkan ruas kiri dan ruas kanan menjumlah sama. Dan pada kasus ketiga dan keempat juga sama. Maka terbukti bahwa operasi penjumlahan modulo pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada latihan contoh soal latihan keempat, diberikan U10 sama dengan 1, 3, 7, 9 dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Dijawab, kita akan menggunakan tabel Kelly lagi dengan himpunannya yaitu 1, 3, 7, 9. Maka kita akan mengkalikan 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3, 1 kali 7, 7, 1 kali 9, 9, dan 3 kali 1, 3, 3 kali 9 adalah 9, 3 kali 7, 21, modulo 10 adalah 1, dan 3 kali 9 adalah 27, modulo 10 menyisakan 7, dan seterusnya. Oke, bisa di next. Nah, berdasarkan tabel Kelly lihat di slide sebelumnya disimpulkan bahwa U10 berlaku sifat ketertutupan karena dalam tabel Kelly beranggotakan 1, 3, 7, 9 yang merupakan bagian dari modul 10. Oleh karena itu, U10 merupakan atau berlaku sifat ketertutupan. U10 berlaku sifat asosiatif karena untuk setiap A, B, C elemen U10 misalkan A1, B3, dan C7. Kita akan mengoperasikan dengan mengoperasi asosiatif. Kita akan masukkan angkanya, maka ruas kiri dan ruas kanan akan berjumlah sama, yaitu 21 dan 21. Maka, dan misalnya kedua, kita ambil sembarang juga, di mana A3, B7, dan C9 kita akan operasikan dengan sifat asosiatif, maka ruas kiri dan ruas kanannya pada gambar sini tetap sama. Maka dia terbukti asosiatif. Dan U10 apakah U10 memiliki elemen identitas?
Karena untuk setiap U elemen U10 dengan U elemen U dikali 10 itu sama dengan U, maka sama dengan 1. Maka disebut dengan elemen identitas. Oke, bisa di next. Untuk latihan selanjutnya, kami serahkan kepada rekan saya, yaitu Maulana Gofarudin. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya itu ada latihan soal 5. Di sini nomor 1 itu, apakah elemen identitas berlaku unik, yaitu hanya satu dan satu-satunya pada himpunan tertentu pada operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik, kemukakan alasannya. Ini elemen identitas itu berlaku unik pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu, karena ia hanya memiliki satu dan satu-satunya bilangan. Tetapi jika inverse, ia tidak bersifat unik, karena syarat inverse itu harus memiliki elemen identitas. Sehingga himpunan pada operasi biner dapat dikatakan inverse jika tidak memiliki identitas, maka himpunan tersebut tidak memiliki inverse. Kemudian soal nomor 2 itu berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 4 nomor 1, tentukan inverse-nya. Nah, di sini setelah dibuat tabelnya, maka didapat inverse 1 itu adalah 9, kemudian inverse 3 itu adalah 7, kemudian ada inverse 7 adalah 3, dan inverse 9 adalah 1. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya ada latihan soal 6. Di sini diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner. Periksa apakah Z itu merupakan grupoida terhadap operasi biner. Yang pertama itu ada A operasi B, di mana itu hasilnya setengah. Dibuka kurung A plus B itu untuk setiap A, B itu anggota bilangan bulat. Di sini, jika operasi benaran didefinisikan bahwa untuk setiap A, B anggota bilangan bulat, berlaku A operasi B sama dengan setengah, buka kurung A plus B itu, maka operasi bulat pada bilangan bulat atau Z itu tidak bersifat tertutup, sehingga Z itu dengan operasi bulat bukan suatu grupoida. Kemudian yang kedua ada A operasi B itu sama dengan A plus B plus 2 AB. Untuk setiap A, B itu anggota bilangan bulat. Jika operasi bulat didefinisikan bahwa untuk setiap A, B anggota bilangan bulat, berlaku A operasi B sama dengan A plus B plus 2AB. Operasi bulat pada bilangan bulat Z bersifat asosiatif dan komutatif, sehingga operasi Z dengan operasi bulat itu adalah suatu semigrup komutatif. Kemudian yang ketiga, A operasi bulat B sama dengan A. Untuk setiap A, B itu anggota bilangan bulat. Nah, jika operasi bulat didefinisikan bahwa untuk setiap A, B anggota bilangan bulat, berlaku A operasi B sama dengan A, maka operasi bulat pada Z itu bersifat asosiatif, tapi tidak bersifat komutatif. Jadi operasi Z dan bundar itu suatu semigrup. Kemudian yang keempat ada A operasi B sama dengan A plus 2B, di mana untuk setiap A, B itu anggota bilangan bulat. Jika operasi bulat didefinisikan bahwa untuk setiap A, B anggota bilangan bulat, berlaku A operasi B sama dengan A ditambah 2B, maka operasi bulat pada Z itu tidak bersifat asosiatif maupun komutatif. Dan yang kelima itu A operasi B sama dengan 0 untuk setiap A, B anggota bilangan bulat. Nah, jika operasi bulat didefinisikan bahwa A untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, itu berlaku A operasi B sama dengan 0
maka operasi bulat pada Z itu bersifat asosiatif dan komutatif. Nah, sehingga operasi Z dan bulat itu adalah suatu semi grup komutatif. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih mengenai latihan. Ini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal 8, di mana pada latihan soal 8 ini terdapat suatu soal, berikan dua contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Di sini yang pertama itu terdapat himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan adalah monoida. Karena untuk setiap A, B, C merupakan anggota dari Z dan berlaku sifat, yang pertama itu Z berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan karena jika A plus B merupakan anggota dari himpunan Z itu. Dan yang kedua, Z berlaku sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan karena A plus B ditambah C sama dengan A ditambah B plus C. Ada elemen identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat yaitu 0. Karena untuk setiap A merupakan anggota Z berlaku A plus 0 sama dengan A dan 0 plus A sama dengan A. Lalu yang kedua, yang bagian B, himpunan bilangan rasional Q terhadap operasi perkalian adalah monoida. Karena untuk setiap A, B, C merupakan anggota dari Q yang berlaku sifat 1. Q berlaku sifat terhadap Q berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena A dikali B merupakan anggota dari Q. Lalu yang kedua, Q berlaku sifat asosiatif terhadap operasi perkalian karena A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Ada elemen identitas pada operasi perkalian bilangan rasional yaitu 1 karena untuk setiap A merupakan anggota dari Q berlaku A dikali 1 sama dengan A dan 1 dikali A sama dengan A. Oke, boleh di next. Oke, sekian penjelasan materi dan contoh soal dari kelompok kami. Di sini terdapat suatu kesimpulan di mana struktur aljabar merupakan suatu himpunan S yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi biner yang tertutup dan dinyatakan dengan S bintang, koma 0, S, 0, bintang. Nah, dan sebagainya. Grupoida merupakan suatu struktur aljabar dengan suatu operasi biner yang tertutup. Semigroup adalah grupoida yang memenuhi sifat asosiatif. Monoida adalah semigroup yang mempunyai elemen identitas. Atau monoida adalah grupoida yang asosiatif dan mempunyai elemen identitas. Jadi, semigroup dan monoida adalah elemen grupoida yang mempunyai sifat tertentu. Dengan demikian, sifat-sifat yang berlaku pada grupoida berlaku pula pada semigroup dan monoida. Sifat-sifat tersebut antara lain hukum pelenyapan kiri dan kanan dan hukum persamaan kiri dan kanan. Oke, boleh di next. Ya, boleh di next lagi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.